Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, memasuki pembelajaran yang ketiga dan keempat. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keenam, dengan diskusi siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Yang kelima, dengan wawancara siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Dan yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita simak yang berikut ini. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui ya, bahwa kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tidak sebatas pada sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Kalian tahu jumlah penduduk di Indonesia berapa? Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 254.000 juta jiwa. Nah, penduduk tersebut itu tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah itu memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta di berikut ini. Nah, peta ini menunjukkan tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Anak-anak, ada beberapa warna yang ditampilkan di peta itu. Ada hijau tua, ada hijau muda, ada orange, ada merah muda, ada merah. Itu menunjukkan kepadatan penduduk di pulau tersebut. Pulau itu semakin warnanya merah, itu semakin padat penduduknya. Ya, semakin berwarna hijau itu menunjukkan penduduknya masih sedikit. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, pulau manakah yang penduduknya paling padat? Iya, ini adalah Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa. Ini penduduknya paling padat. Kita lihat warnanya merah. Kemudian pulau yang masih jarang penduduknya ada di Pulau Kalimantan, ya, dan Papua. Ini Kalimantan, ini Papua. Nah, itu persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, keragaman budaya, agama, ras, suku, dan golongan ini tentunya sebagai kekayaan bangsa. Justru dengan keberagaman ini dijadikan alat pemersatu bangsa. Terutama dengan keberagaman agama, kita harus hidup rukun satu dengan lain. Bagaimana hidup rukun itu diterapkan? Anak-anak, hidup rukun umat beragama di Indonesia itu diterapkan dengan toleransi beragama, yaitu suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan
dan mengecilkan umat beragama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Anak-anak, meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut. Ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, dan juga ada Konghucu. Nah, sebagai pemersatu antar agama di Indonesia, maka pemerintah itu mengadakan program bersama, yaitu yang disebut Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama? Tri Kerukunan Umat Beragama itu yang pertama, yang namanya Tri itu ada 3 ya. 3 kerukunan umat beragama. Yang pertama, rukun antar umat beragama dalam satu agama. Itu harus rukun. Misalnya Albert dan Markus itu sama-sama beragama Katolik atau Kristen. Ya mereka harus hidup rukun. Mereka berdua harus hidup rukun karena berada dalam umat yang beragama yang sama. Kemudian yang kedua, rukun antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Misalnya si A itu bernama Ahmad yang beragama Islam, B Nyoman yang beragama Hindu. Ini kan berbeda agama. Nah, mereka itu juga harus hidup rukun. Dan yang ketiga, rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Artinya bahwa pemerintah Indonesia itu juga harus hidup berdampingan dengan umat beragama. Jika umat beragama membutuhkan tempat ibadah misalnya, ya pemerintah juga akan memfasilitasinya dan sebagainya. Itulah Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama itu, anak-anak? Nah, ini tujuannya adalah mewujudkan masyarakat hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Ini tujuan dari Tri Kerukunan Umat Beragama. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila ya. Kalian bisa baca. Kalau di sekolah itu misalnya nyontek, berkelahi dengan teman, lalu juga tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, misalnya mengejek teman, memilih teman hanya satu yang kaya saja, misalnya memilih teman yang hanya satu agama saja, misalnya. Itu juga tidak boleh, karena itu mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kalau di rumah misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, ya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga dan sebagainya. Itu contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah. Sedangkan di masyarakat misalnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain untuk melakukan peribadatan, kemudian minum minuman keras, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti dan sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang tidak boleh kita contoh, yaitu perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Coba amati gambar ini. Gambar ini menunjukkan apa, anak-anak? Ya, keberagaman bangsa Indonesia dilihat dari adat dan budayanya, ya. Kalau tadi keberagaman di Indonesia dilihat dari agama, sekarang dilihat dari budayanya. Ayo, mana dan yang berasal dari Pulau Jawa? Iya, ini tengah ini ya, anak. Tuh. Lalu mana yang berasal dari Bali? Ya, yang berasal dari Bali mana? Ini yang berasal dari Bali. Kelihatan ya?
Ini dari Bali ya, ini. Lalu yang berasal dari Papua, mana anak-anak? Papua. Ya, ini. Dan banyak sekali. Ya, ini mereka mengenakan pakaian adat masing-masing. Anak-anak, faktor-faktor bangga menjadi bangsa Indonesia itu yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besar jumlah penduduknya, beragam suku, agama, ras, dan golongan, juga beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, keberagaman-keberagaman ini membuat kita menjadi bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan budayanya, kekayaan agamanya, dan sebagainya. Lalu juga bangga karena letak geografis kita yang strategis. Masih ingat letak geografis kita? Ya, negara kita diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia atau yang sering disebut Samudra Indonesia, dan Samudra mana? Pasifik. Nah, ini merupakan kebanggaan kita anak-anak, letak geografis yang strategis. Selain letak geografis yang strategis, juga letak dari astronomis yang juga mendukung kita. Dengan berada di daerah Khatulistiwa, maka kita setiap hari dapat sinar matahari. Nah, anak-anak, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Maka kita mesti harus bangga ya. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Itu semua ada di Indonesia. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di tempat tinggalmu? Nah, anak-anak, kita tadi sudah bicara tentang keadaan Indonesia, wilayah Indonesia, dan letak Indonesia dilihat dari letak geografis yang sangat strategis. Nah, letak Indonesia secara astronomis itu juga menguntungkan bagi kita. Dengan letak Indonesia secara astronomis berada di wilayah garis khatulistiwa, maka mengakibatkan kita atau bangsa Indonesia memiliki dua iklim. Ya, secara umum memiliki dua iklim, yaitu iklim laut. Ya. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Kita tahu kepulauan Indonesia ya dihubungkan oleh luas laut yang ada. Lalu iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Ini yang Pak Guru katakan tadi, bahwa Indonesia ada di daerah khatulistiwa. Nah, ini mengakibatkan jadi letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa dan juga negara kepulauan itu menyebabkan persebaran flora di Indonesia yang merata. Tuh, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa lihat ya, ada flora Indomalayan itu berada di wilayah Indonesia Barat. Nah, di wilayah Indonesia bagian barat itu misalnya di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu masuk pada Indomalayan. Sedangkan yang kedua Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini memiliki karakteristik berbeda-beda jenis tanamannya ya. Ya, kalian bisa lihat itu ya. Selain persebaran flora, itu juga bisa mengakibatkan keadaan fauna yang berbeda-beda di antar wilayah. Ini kita lihat.
persebaran fauna di Indonesia ya. Di Kalimantan itu banyak terdapat apa anak-anak ayo? Iya, orangutan. Orangutan itu banyak ada di Kalimantan. Sedangkan di Jawa itu ada badak. Badak bercula satu ya. Biasanya binatang-binatang yang besar, mamalia-mamalia besar itu kebanyakan ada di wilayah Indonesia bagian barat. Ada gajah di Sumatera, ada harimau di Sumatera dan sebagainya. Ada banteng juga ya di Jawa Timur, ada badak bercula satu di Jawa Barat dan sebagainya. Sedangkan burung cendrawasih ini ada di Papua ya, banyak. Itu persebaran fauna di Indonesia. Lebih jelasnya seperti ini anak-anak. Nah, ini fauna Indonesia bagian barat itu tipenya asiatis. Contohnya apa? Itu badak bercula satu, gajah, banteng, macan, tapir, kerbau dan sebagainya. Sedangkan fauna yang berada di Indonesia bagian tengah itu bertipe peralihan. Contohnya kuda, monyet, rusa, babi, anoa, ya, ikan duyung, kuskus itu ada di Indonesia bagian tengah atau bertipe peralihan. Sedangkan di bagian timur anak-anak binatangnya atau faunanya bertipe australik. Ya, australik. Ini contohnya adalah ada kanguru, ya. Ada beruang, ada walabi, landak, irian, kuskus, kanguru pohon, ya. Ini flora fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Lalu juga burungnya ada kasuari. Ini ada kasuari, ada nuri raja, udang dan namudur ya, namudur. Itu ada di daerah Indonesia bagian timur. Nah, anak-anak, ini sungguh merupakan ya kekayaan Indonesia yang luar biasa. Maka kita perlu bangga dengan Indonesia, negara kita. Nah, ini anak-anak, perilaku pengamalan Pancasila. Yang pertama ini kita lihat ada anak yang sedang memberikan bantuan kepada seorang pengemis, lalu ini bergotong royong, lalu yang ini membuang sampah di tempatnya, ikut menjaga kebersihan, peduli terhadap lingkungan. Ini yang terakhir menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, contoh-contoh ini merupakan perilaku-perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila yang mendukung kebersamaan, kebersatuan masyarakat di Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Baik anak-anak, saya kira pelajaran kita hari ini cukup sekian dan mari kita lanjutkan dengan latihan ya. Coba nanti kalian isi latihan ini, kerjakan di buku latihan IPS-mu, kemudian difoto lalu dikirim melalui Google Classroom. Ini latihan IPS. Nah, sedangkan latihan PKN-nya, kalian buka buku paket halaman 101. Kemudian kerjakan latihan tersebut sesuai dengan perintah yang ada, tentunya di buku latihan PKN kalian. Baik anak-anak, itu materi kita hari ini. Saya harap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Dan seandainya masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada orang tua atau Pak Guru. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran esok pagi.